antara tanda terjadinya kiamat adalah mengeringnya sungai Efrat dan munculnya gunung emas dari sungai tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat mengering, sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkannya, terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah yang selamat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengabarkan bahwa keringnya sungai Efrat dan munculnya gunung emas sebagai pertanda kiamat akan segera datang. Debit air sungai di Efrat dari hari ke hari terus terjadi penurunan. Para ilmuwan menemukan selama 7 tahun sejak 2003 cekungan sungai Tigris dan Efrat di bagian Turki, Suriah, Irak, dan Iran kehilangan 117 juta kaki akre air. Sebelum muncul gunung emas, ada pihak yang menerjemahkan bahwa gunung emas yang dimaksud dalam hadis Nabi itu adalah minyak bumi. Maklum saja, minyak bumi juga sering disebut dengan istilah emas hitam. Hanya, hadis Nabi itu tegas menyebutkan gunung emas, adapun minyak bumi secara hakikatnya bukanlah emas. Karena emas adalah barang tambang yang sudah dikenal pada zaman Nabi, berbeda dengan minyak bumi. Nabi mengabarkan bahwa air sungai Efrat akan mengering, lalu tampaklah gunung emas tersebut sehingga bisa dilihat oleh manusia. Adapun minyak bumi harus diambil dari dalam bumi dengan alat-alat tambang di kedalaman yang sangat dalam. Nabi juga mengkhususkan sungai Efrat saja tanpa menyebutkan sungai atau lautan yang lain. Sedangkan minyak bumi sebagaimana kita ketahui bisa ditambang dari laut atau dari dalam bumi atau di tempat-tempat penambangan yang sangat banyak. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa manusia akan saling bunuh untuk memperebutkan simpanan ini. Kenyataannya, hal ini tidaklah terjadi ketika ditemukannya cadangan minyak bumi, baik di sungai Efrat maupun di tempat-tempat lain. Nabi melarang siapa saja yang melihat kemunculan gunung emas tersebut untuk mengambil sedikit pun. Sebagaimana juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, segera saja sungai Efrat akan mengering, lalu tampaklah gunung emas. Barang siapa yang menjumpainya, jangan diambil sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Dalam redaksi hadis yang lain disebutkan, lalu nampaklah simpanan berupa emas. Hadis riwayat Bukhari nomor 7119 dan Muslim nomor 2894. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, sebab dilarangnya mengambil emas dari gunung tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kekacauan dan saling bunuh di antara manusia. Menurut Dr. Shauki Al-Khalil dalam Atlas Al-Hadis Al-Nabawi, Efrat adalah sungai yang mengalir dari timur laut Turki. Sungai itu membelah pegunungan Toros, lalu melewati Suriah di kota Jarablus, melewati Irak di kota Al-Bukmal, dan bertemu sungai Tigris di Al-Qumah yang bermuara di Teluk Arab. Panjang sungai itu mencapai 2.375 km. Dua anak sungainya yakni Al-Balik dan Al-Khabur sudah mengering. Sungai Efrat mengering karena serangkaian faktor yang kompleks. Bendungan Ataturk yang terletak di Turki adalah salah satu dari 22 bendungan di sepanjang sungai yang dibangun pada tahun 1080-an dan 90-an untuk menyediakan irigasi dan pembangkit listrik tenaga air. Akibatnya aliran sungai ke hilir menjadi lebih sedikit. Selain itu, perubahan iklim global telah menyebabkan kekeringan dengan menurunnya curah hujan di daerah aliran sungai. Temperatur yang lebih hangat juga menyebabkan peningkatan penguapan terutama karena permukaan air terus menurun. Kekhawatirannya adalah bahwa sungai tersebut akan sepenuhnya mengering pada 2040.
Meskipun mengeringnya Sungai Efrat akan berdampak buruk pada peradaban saat ini, hal tersebut menceritakan kepada kita kisah banyak peradaban di tahun-tahun yang lalu. Di bawah dasar sungai yang mengering di Irak misalnya, para arkeolog telah menemukan sisa-sisa dari hampir 80 situs termasuk penjara dan kuburan dari kota kuno Telbas sebelum zaman Kristus. Sedangkan Discover Magazine menyebutkan Sungai Efrat telah menjadi salah satu sungai terpenting sepanjang sejarah manusia. Bersamaan dengan Sungai Tigris, sungai ini menjadi tempat lahirnya peradaban yang dikenal sebagai bulan sabit subur. Sungai ini sangat penting bagi perkembangan beberapa masyarakat pertanian pertama di dunia seperti bangsa Sumeria dan Mesopotamia. Dalam Alkitab, Sungai Efrat bahkan disebutkan sebagai salah satu dari 4 sungai yang melayani Taman Eden. Namun saat ini, dalam menghadapi perubahan iklim global dan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, sungai tersebut berada dalam ancaman, sehingga menimbulkan konflik di wilayah yang sudah sangat panas. Sungai Efrat terletak di jantung Timur Tengah. Ini adalah salah satu sungai terpanjang di Asia Barat. Dimulai dari Turki Selatan, yang mengalir melalui Suriah dan Irak sebelum bergabung dengan Sungai Tigris menjadi Saud al-Arab, kemudian mengalir ke Teluk Persia yang perkasa. Saat ini sungai tersebut merupakan sumber air bersih yang penting di wilayah yang sangat gersang di dunia dan melayani lebih dari 23 juta orang. Mirip dengan sungai penting lainnya di seluruh dunia seperti Amazon dan Colorado, Sungai Efrat terancam akibat perubahan iklim dan penggunaan berlebihan. Sungai Efrat juga mengalir melalui wilayah yang ditandai perang di Suriah. Tempat perang saudara selama 12 tahun telah menyebabkan kekacauan, dan Irak, tempat konflik yang berkepanjangan, juga menyebabkan kurangnya stabilitas. Daerah ini menjadi pusat konflik dan kekurangan air pasti akan menambah ketidakstabilan pasokan air minum dan perjuangan para petani untuk bertahan hidup. Air dari sungai saat ini digunakan untuk irigasi, pembangkit listrik, dan air minum. Secara keseluruhan, 70% sumber dayanya digunakan untuk pertanian. Banyak hewan juga bergantung pada sungai untuk kelangsungan hidupnya, termasuk berang-berang sungai, burung laut, juga kerbau. Sungai ini menampung sejumlah spesies burung yang terancam punah, termasuk til marmer, burung pengicau buluh, pelikan dalmatian, bebek marmer, godwit ekor hitam, elang tutul, elang stepa. Belum lagi penyu cangkang Luna Efrat yang merupakan spesies yang sangat terancam punah, hanya terdapat di beberapa kawasan di sungai tersebut. Sungai Efrat adalah salah satu perairan yang paling penting secara historis di dunia. Hal ini memberikan jalur kehidupan bagi negara-negara yang kekurangan sumber air dan sudah mengalami konflik.